Laptop ini luar biasa, gede tapi tipis, tapi kenceng juga. Yes, size 16 inch tapi bisa setipis dan sepowerful ini Lenovo Legion Slim 7 16 inch generasi ke-8. Yuk, kita icip-icip. Let's go. Bismillah, alhamdulillah kita ketemu lagi bareng gua Romin. Untuk size 16 inci dengan kondisi ketutup ini cuma 19,9 mm. Top ini sih ya, berasa tipis banget. Materialnya full anodized aluminium. Build quality-nya solid, rapi, presisi. Gua suka dengan desain frame kotaknya. Buat dibawa pakai tangan pun ini masih cukup nyaman karena ukurannya juga masih bisa dibilang compact. Beratnya cuma 2 kg kurang sedikit, yang menurut gue ini masih nggak terlalu berat buat ditenteng atau digembol di dalam tas. Nah, ini warnanya Stormy Gray, ada satu opsi warna lagi Stormy White. Kalau kita buka layarnya, khasnya Lenovo ini ya, hinge-nya bukan di ujung bodi laptopnya tapi agak mundur sedikit, dan khasnya Lenovo lagi di bagian belakang hinge-nya ini dipakai buat naruh beberapa port. Unit yang gua pegang ini dia pakai Intel Core i9 13900H, ngeri, komposisinya 14 core dan 20 threads dengan konfigurasi 6 performance core di 2,4 GHz, bisa boost up to 5,4 GHz, dan 8 efficient core di 1,9 GHz, max boost di 4,1 GHz dengan TDP 115 watt. GPU-nya juga asik, udah pakai Nvidia GeForce RTX 4070 8GB DDR6, boost clock-nya di 2175 MHz dengan TGP 115 watt. RAM-nya gede 16GB di solder alias ditanam, dan ada satu lagi 16GB SODIMM LPDDR5, jadi total 32GB. Storage-nya 1TB SSD M2 PCIe NVMe dengan satu slot kosong lagi untuk ekspansi. Konektivitasnya dia pakai Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.1, dan OS-nya Windows 11 Home Single Language, include Office Home and Student 2021. Sebelum gua benchmark, gua mau infoin soal Lenovo Vantage. Mungkin kalian udah nggak asing sama aplikasi yang satu ini, yang sekarang tampilannya udah semakin simple. Banyak banget fiturnya, kayak buat ngecek sistem update, ngecek sistem health, ngatur makro key, dan kalau kalian pakai mode paling kencengnya jangan lupa atur thermal profile di performance, nyalain GPU overclocknya, dan GPU working mode-nya set di GPU. Sekarang saatnya kita benchmark. Di 3D Mark Time Spy dapat overall score 12.500 yang udah masuk kategori great, dengan CPU score 13.300 dan graphic score 12.400. Lanjut di PC Mark 10 dapat overall score 8.000, di Geekbench 6 dapat single core 2.700 dan multicore 14.700, di Cinebench R23 dapat single core 1.900 dan multicore 17.200-an. Buat main game casual Dota 2 ini gua tes pakai grafik yang best looking, resolusinya natif 3,2K, dan frame rate-nya gua limit ke 165 fps, dapat stabil 162 sampai 165 fps ya. Sesekali ada frame drop sedikit ke 155 fps kalau lagi banyak animasinya. Buat Valorant resolusinya di natif juga 3,2K dengan settingan serba high. Laptop ini bisa ngasih frame rate antara 270 sampai 330 fps. Ini karena gua matiin ya limit frame rate-nya. Seharusnya limitnya gua set ke 165 aja sih sebenarnya, karena kan layarnya juga mentok 165 Hz. Tapi dengan begini udah jelas ya, buat kedua game ini sih ini terlalu easy. Next, game yang AAA ini gue coba Cyberpunk 2077, masih resolusi natif 3,2K, pakai grafik medium bisa ngejar 60 sampai 80 fps. Kalau pakai grafik high lumayan berasa frame drop, apalagi kalau pakai ray tracing, atau kalau nggak mau ribet kita bisa pakai settingan optimize di GeForce Experience, bisa tuh dapetin 90 sampai 115 fps. Kalau mau nyalain ray tracing high kita harus turunin resolusinya ke Full HD. Nah, bisa tuh frame rate nyampe 60 sampai 65 fps. Dipakai main agak lama sih nggak nemu lag yang ganggu, frame drop pun jarang banget ya, paling cuma sekali aja. Nah, selama dipakai main game buat heavy load ya, bagian palm rest adalah yang paling lumayan kerasa angetnya, dan yang sebenarnya paling berasa lebih anget lagi itu ada di bagian atas keyboardnya. Tapi ini anget aja sih, bukan yang panas banget. Secara dia pakai Legion Cold Front 5.0 yang punya 2 kipas dan heat pipe buat ngedorong hawa panas ini ke bagian samping laptop.
Sistem pendingin ini juga yang bikin performa dari laptop ini cukup stabil ya. Nah gimana buat dipakai ngedit foto dan video? Nah gue bahas layarnya dulu. Layarnya IPS 16 inch 3200 x 2000 pixel, 100% DCI P3 support, Dolby Vision, refresh rate-nya 165 Hz dan dilapis coating anti glare. Layar ini bisa direbahin sampai 180 derajat. Layar ini punya bezel yang cukup tipis, punya viewing angle yang luas, tajam pastinya secara resolusinya di atas rata-rata. Sayangnya playback HDR-nya itu cuma Dolby Vision, itu bisanya di Netflix aja, nggak berlaku kalau kita setel video HDR di YouTube. Ya by the way, di Lenovo Vantage juga ada fitur yang killer banget namanya X-Rite Color Assistant. Intinya X-Rite Color Assistant ini nyediain beberapa profil warna kayak Adobe RGB, sRGB, Rec 709 dan display P3. Ini biasanya kan kita perlu panggil kalibrator layar buat dapetin profil warna yang kayak gini. Nah kalau pakai fitur ini selain jadi hemat, buat ganti-ganti profil warna juga jadi gampang, nggak ribet. Makanya ini asli jadi bikin simple dan kepake banget kalau lagi edit foto atau video, gue tinggal ganti profil warnanya ke sRGB. Kalau lagi mau nonton Netflix, gue tinggal ganti ke profil warnanya ke Adobe RGB atau display P3. Jadi of course buat dipakai nonton Netflix ini kan layarnya udah asik banget, tajam, warnanya vibran dan pastinya akurat. Skin tone juga enak dilihat, tapi memang jujur tingkat kepekatan warna hitamnya ini belum bisa mengalahkan hitamnya layar OLED. Dan layarnya ini ditemenin sama speaker 2 watt besutan Harman Kardon yang dioptimize dengan Nahimic Audio dan udah support Dolby Atmos juga. Suaranya ini powerful banget, bisa kasih efek surround yang baik. Buat denger lagu pun suaranya ini bulat dan soundstage-nya luas. Nah, buat ngedit foto atau video gimana? Nah, disinilah menurut gua enaknya layar IPS karena akan kerasa kalau semuanya itu pas, warnanya nggak lebay, skin tone-nya akurat, jadi hasil grading warna itu akan hampir sama ketika kita lihat di device yang lain. Buat workflow edit foto ataupun video gua itu sih aman banget ya. Buat edit foto dari Adobe Lightroom langsung pindah ke Photoshop aman, nggak ada masalah. Sama halnya buat edit video 4K dari Adobe Premiere terus pindahin ke Adobe After Effects itu sih juga masih lancar-lancar aja. Jadi buat workflow gua yang menggunakan Adobe semua bisa disikat sama laptop ini tanpa gua menemukan ada kendala. Next buat dipakai kerja, ini trackpadnya cukup gede, lebar, feelnya juga enak dan responsif. Yang gue suka ini posisinya disesuaikan sama keyboardnya, jadi bukan di tengah-tengah laptop, bikin nyaman buat dipakai ngetik ya, bikin script. Keyboardnya udah full size, ada numpad, feelnya enak, empuk, key travelnya pas di 1,5 mm. Gue sih ngerasa nyaman buat pakai ngetik. Ada backlight juga 2 level dan agak beda soal function buttonnya. Buat ngatur ya kita harus tekan kombinasi tombol Fn dan spacebar. Nah, buat meeting online, webcamnya punya resolusi Full HD dengan shutter privacy switch di sebelah kanan laptop ini. Jadi kita bisa cut atau turn off kameranya pas lagi nggak dipakai biar aman. Fiturnya juga lengkap ya. Kita tinggal buka aplikasi Lenovo Vantage terus ke media. Di sini banyak fitur yang bisa kita pakai kayak Smart AI noise cancelling buat mic dan speaker kita. Terus kita bisa atur tingkat brightness dan juga kontras dari webcamnya. Buat nunjang performanya, si Lenovo ini ngasih baterai 99,99 Wh yang secara angka sih ini gede banget. Dayanya berkurang 40% setelah gue pakai selama 2 jam ya buat pakai standar. Sebenarnya wajar-wajar aja karena kan ini jeroannya powerful. Buat chargernya kita dikasih 230 watt. Terus ada juga fitur rapid charge yang bisa isi baterai dari 0 ke 70% dalam waktu 30 menit. Tapi harus kita aktifin dulu fiturnya di aplikasi Lenovo Vantage. Untuk I/O portnya cukup lengkap. Di sebelah kanan ada satu USB-C 3.2 Gen 2 dan satu Thunderbolt 4 40 Gbps yang support power delivery 100 watt dan DisplayPort 1.4 sama ada jack audio. Di belakang ada satu HDMI 2.1, 2 USB-A 3.2 Gen 2 dan satu USB-A 3.2 Gen 2 always on. Di kiri alhamdulillah banget nih dikasih SD card reader yang jarang ada di laptop lain. Next yang gue suka nih, Lenovo ngasih warranty 3 tahun Legend Ultimate Service yang ajib. Di sini ada 24 jam support by chat, phone atau email,
Mereka juga nyediain teknisi advance buat bantu troubleshooting. Bahkan pas kita baru beli laptop ini, kita bisa minta bantu buat setupnya. Satu lagi, Lenovo juga ngasih accidental damage protection selama 3 tahun, jadi aman banget. Dan kelihatan tuh ya, si Lenovo ini yakin banget sama kualitas produknya ini. Nah, overall kalau nyari laptop yang gede buat multipurpose, ini sih auto masuk radar. Desainnya tipis, layarnya lega, CPU GPU-nya ngeri. Terus yang killer itu Lenovo Vantage-nya, banyak banget fiturnya dan hampir semuanya itu kepake. Tambah satu lagi, Lenovo ya beberapa tahun belakangan ini kan memang benar-benar serius banget sama after sales-nya. Ditambah juga ada accidental protection, bikin kita jadi ngerasa aman, apalagi durasinya kan lama ya, sampai dengan 3 tahun loh. By the way, tiap beli laptop ini udah include Windows 11 original dan juga nah ini free Microsoft Office Home and Student 2021 yang kalau beli ya Office-nya itu harganya 1,9 juta.